Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, perang Rusia-Ukraina memasuki fase paling agresif dalam beberapa bulan terakhir. Sejak 14 hingga 18 November 2025, Ukraina meluncurkan rangkaian serangan besar yang secara langsung menghantam jantung infrastruktur energi, militer, dan logistik Rusia. Serangan udara, drone swarm, rudal jelajah, hingga operasi darat presisi mengubah wilayah luas Rusia menjadi zona api, mulai dari Ulyanovsk, Oryol, Samara, Saratov, Kursk, Donetsk, hingga Novorossiysk. Di sisi lain, Eropa bergerak cepat dengan paket bantuan militer terbesar sepanjang sejarah Uni Eropa, termasuk pengiriman 100 jet tempur Rafale ke Ukraina. Di bawah ini adalah rangkaian peristiwa utama berdasarkan tanggal kejadian yang akurat. Serangan besar Ukraina menghantam infrastruktur energi Rusia. Ulyanovsk, gardu listrik nomor 501 Veskaima terbakar. Pada malam 17 November 2025, drone Ukraina menyerang kawasan energi di wilayah Ulyanovsk. Gardu listrik nomor 501 Veskaima menjadi sasaran langsung. Penduduk melaporkan sedikitnya 6 ledakan besar, disusul kobaran api raksasa yang terlihat dari beberapa kilometer. Citra panas NASA FIRMS menunjukkan anomali suhu ekstrim, indikasi kebakaran masif. Gardu ini baru dipulihkan dari serangan sebelumnya, namun hantaman terbaru memperburuk stabilitas listrik regional. Analis, kerusakan berulang pada gardu listrik berpotensi menimbulkan blackout luas, menghentikan industri lokal, dan mengganggu operasi militer Rusia. Oryol, dekat Moskow, serangan ketiga dalam satu pekan. Masih di 17 November 2025, pembangkit listrik Oryol kembali menjadi target. Bola api menjulang tinggi, asap hitam memenuhi langit kota. Dalam seminggu terakhir, fasilitas energi dan depot minyak di wilayah ini telah diserang rudal Ukraina sedikitnya 3 kali. Ledakan terbaru menyebabkan bagian fasilitas harus dihentikan sementara. Samara dan Saratov, kilang minyak raksasa dilumpuhkan. Kilang minyak Novokuibysev Refinery, Samara, milik Rosneft, kapasitas 8,8 juta ton per tahun, kembali dihantam. Fasilitas ini memproduksi bensin, solar, serta bahan bakar jet untuk militer Rusia. Di Saratov, kilang minyak dengan kapasitas 6 juta ton per tahun berhenti beroperasi akibat serangan yang memicu asap hitam membubung berjam-jam. Kedua fasilitas ini merupakan pusat kunci suplai bahan bakar Rusia. Donetsk, Zhures, pembangkit Zuyevskaya dilumpuhkan. Pada hari yang sama, serangan presisi Ukraina menghantam pembangkit listrik Zuyevskaya di Zhures, Donetsk. Transformator unit boiler nomor 2 hancur total, membuat kapasitas pembangkit anjlok dan mengancam pemadaman skala luas. Kursk, pabrik material militer diserang. Pabrik Zinkum, yang memproduksi material bernilai strategis untuk peralatan militer Rusia, menjadi sasaran drone. Kebakaran dilaporkan terjadi di beberapa bagian fasilitas. Serangan ini menambah daftar panjang pukulan terhadap industri pertahanan Rusia. Donetsk Front, 17 hingga 18 November 2025, Ukraina bersihkan 26,6 km persegi dan hancurkan 16 unit militer Rusia. Langit Donetsk berubah merah pada malam 17 November akibat ledakan beruntun. Rekaman drone memperlihatkan pilar asap tebal dari berbagai titik hantaman. Dalam 24 jam, pasukan Ukraina melaporkan 26,6 km persegi wilayah dibersihkan dari tentara Rusia. 6 unit peralatan militer Rusia dihancurkan. Meski begitu, pertempuran kota Pokrovsk masih macet. Kedua pihak saling mengunci posisi. Pertempuran kunci Dobropilia, Novopavlivka, dan Donbas. Dobropilia, 17 hingga 18 November 2025. Rusia mengerahkan banyak brigade untuk mencoba menembus garis Ukraina, namun pasukan Kiev menahan dan menghancurkan unit-unit Rusia yang terkepung. Novopavlivka, Brigade Serbu ke-59 Ukraina menghancurkan ke-8 kendaraan lapis baja dan menangkap 2 tentara Rusia. Donbas, unit HUR, intelijen militer Ukraina menghancurkan radar Tor M1, radar S-400, radar Buk M3 dalam rentang 2 pekan operasi. Artileri menjadi raja medan perang. Data militer Ukraina menunjukkan 80% kerugian kedua pihak berasal dari artileri.
Rusia mengandalkan BM-30 Smarch, roket submunisi, amunisi pembakar. Beberapa posisi pertahanan Ukraina hilang dari peta karena serangan beruntun ini. 15 hingga 17 November 2025, Rusia menggempur Zaporizhia 769 kali. Sejak 15 November, Rusia melancarkan 769 serangan dalam 24 jam terhadap 18 pemukiman di Zaporizhia. Ukraina membalas. Jet MiG-29 menjatuhkan bom HAMMER presisi ke kolom pasukan Rusia. Drone dan rudal jarak jauh menghancurkan 8 titik suplai amunisi Rusia. Meski Rusia merebut 3 desa kecil, serangan balasan Ukraina menghentikan momentum tersebut. Serangan besar Ukraina ke pelabuhan Novorossiysk. Pada malam 14 November 2025, Ukraina melancarkan salah satu serangan strategis terbesar menggunakan rudal jelajah FPV-5, drone jarak jauh Liudi, rudal anti kapal Neptune, jangkauan plus-minus 1000 km. Gelombang pertama melumpuhkan pertahanan S-300 dan S-400 Rusia. Gelombang kedua meledakkan terminal minyak pelabuhan Novorossiysk, pusat ekspor minyak Rusia di Laut Hitam. Dampak langsung. Produksi minyak Rusia turun lebih besar dari 2 juta barel per hari. Sebagian terminal ekspor tidak dapat beroperasi. Novorossiysk menangani 2% suplai minyak global, menjadikan serangan ini pukulan ekonomi besar bagi Moskow. Pergerakan misterius di pangkalan udara Engels 2. Citra satelit 18 November 2025 menunjukkan lebih dari 130 truk berkumpul di Engels 2, rumah bagi pesawat pembom nuklir Tu-95MS. Analis menduga pengiriman amunisi besar, persiapan operasi skala luas, simulasi kesiapan nuklir Rusia. Situasi ini memicu kekhawatiran internasional. 18 November 2025, FSB gagalkan upaya pembunuhan Menteri Shoigu. FSB mengumumkan penangkapan 2 tersangka, seorang imigran Asia Tengah dan seorang warga Kyiv, yang diduga merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Modus mereka menggunakan vas bunga berisi kamera tersembunyi untuk memantau rute Shoigu. Insiden ini memperlihatkan meningkatnya kerentanan keamanan internal Rusia. Perjanjian bantuan militer terbesar dalam sejarah Eropa. Pada 17 November 2025, Presiden Zelensky melakukan kunjungan mendadak ke Prancis dan menandatangani paket pertahanan Sky Shield 2025 senilai 21,8 miliar euro. Isi perjanjian, 100 jet tempur Rafale, pengiriman 2026 hingga 2029, 6 sistem pertahanan udara jarak menengah setara Patriot, rudal MIC-AMG dan paket senjata lengkap. Pusat pelatihan dan pemeliharaan Rafale dibangun di Ukraina. Produksi bersama drone kamikaze lebih besar dari 300 km mulai 2027. Klausul darurat, Perancis dapat mengirim jet bersenjata sebelum 2026 jika Ukraina terancam punah secara eksistensial. Efek instan, saham Dassault Aviation melonjak 8,7% dalam 2 jam. Gelombang dukungan Eropa, Zurich, Polandia, Swedia bergerak. Zurich, crowdfunding weapons for Ukraine, 756.700 US dollar dalam 48 jam. Dana cukup untuk memproduksi rudal jelajah Flamingo. Rudal ini telah digunakan Ukraina menyerang pabrik dan pelabuhan Rusia. Polandia, bergabung dalam koalisi bantuan energi dan logistik untuk Ukraina. Swedia, resmi mengirimkan pesawat tempur JAS-39 Gripen, membuka era baru bagi Angkatan Udara Ukraina yang sebelumnya hanya memakai jet era Soviet. Eropa perkuat energi dan komunikasi Ukraina. Ukraina dan Yunani menandatangani perjanjian baru distribusi LNG AS ke Eropa Tengah. Estonia menginvestasikan 3,5 juta euro untuk memperkuat sistem komunikasi satelit Ukraina agar tidak bergantung pada satu operator. Kesimpulan, rangkaian peristiwa dari 14 hingga 18 November 2025 menunjukkan eskalasi terbesar perang Rusia-Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Infrastruktur energi Rusia terbakar, radar dan sistem pertahanan udara hancur, pelabuhan vital dilumpuhkan, dan kota-kota besar terancam pemadaman. Pada saat yang sama, Ukraina mendapat dukungan militer terbesar dalam sejarah Eropa, sementara Rusia menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan keamanan internal yang semakin berat.
Situasi berkembang sangat cepat dan perang kini bergerak menuju fase yang semakin tidak terduga. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.